Silakan Mas Alwi. Bentar, setting dulu. Sudah, Mas? Ini Pak lagi di setting sama ininya Pak. Apa namanya PPT-nya lagi di sama Mas Alwas ini. Bentar Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alwasi Septiajaya. Di sini saya akan memandu jalannya. Di sini kami kelompok tim 3 dengan mentor 6. Ini kami akan mempresentasikan proyek akhir dengan judul alat pencetak karya otomatis dengan sistem penggiling. Nah, untuk kelompoknya, itu kami terdiri dari 5 orang. Nah, yang pertama itu Bang Muklisan Timur. Nah, saat itu saya sendiri, itu Alwasi Septiajaya dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Yang ketiga Perkenalannya itu ada, sendiri-sendiri, Mas. Biar saya tahu orangnya juga. oke, oke, Dari yang pertama, Mas mungkin Oke, Itu yang mana? pertama itu pertama ada adalah saya, Santo, Muklis boleh Iksanto dari perkenalkan. Universitas Muda Kalimantan Timur Pak. Oke, selanjutnya itu perkenalkan nama saya Alwasi Septiajaya dari kampus Politeknik dari Sriwijaya. Oke, untuk teman selanjutnya boleh lanjut perkenalan. Cuma 2 orang? Mungkin yang lainnya belum bisa join Pak. Tadi udah dikabarin. Mungkin belum bisa join ketiganya. Kenapa belum bisa join? Nggak tahu Pak, tapi tadi udah dikabarin kok untuk join. Hmm. Berarti hanya Mas Alasi sama Muklis saja ya? Ya, kalau Berarti sekarang nggak muncul nih nanti nilainya nih. Yang nggak hadir loh. jadi ini kami langsung lanjut aja Pak. Gimana? Ini kan ketiga teman kami itu belum bisa join. Jadi kami lanjut aja ya Pak. Tapi nanti temennya nggak ada nilainya. Gimana nanti? Bentar ya Mau Pak, di mau ditunggu saya kah atau digas aja nih? Saya emang ikut kalian gitu. Tapi nanti konsekuensinya nggak ada nilainya untuk presentasi.
Kayaknya biar menghemat waktu, Kak, mungkin ada kelompok lain yang mau presentasi, kan balik aja Pak ya. Boleh, boleh. Ada kok. Oke, Kayaknya mentor satu deh. oke Pak. Lanjut Oke. aja sih Pak. Soalnya dari yang saya tahu juga dari grup itu apa cenderungan mereka untuk respon itu sedikit banget Pak. Jadi mungkin lanjut aja. Oke, oke. Ya, keputusan teman-teman ya. Saya ngikut aja. Oke, kalau mau dilanjut silakan nggak apa-apa. Oke. Izin lanjut Pak ya. Oke. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman, anggota dari tim kami itu masih ada dari Honor Lubutan, Joshua dan Muhammad Farhan Hadiswanto yang berhalangan hadir. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, untuk pembuatan alat ini kami itu memiliki latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, proses pembuatan mie tradisional itu kan kita membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi dengan adanya alat pencetak mie otomatis dengan sistem peeling ini merupakan jawaban atas kebutuhan alat untuk menyederhanakan proses pembuatan dengan menggabungkan fungsi penggilingan dan pencetakan dalam satu mesin. Nah, dengan demikian, alat ini mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya tenaga kerja, dan menghasilkan mie dengan kualitas yang lebih konsisten. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Muklis Iksanto, yaitu tujuan pembuatan alat. Oke, saat ini adalah tujuan untuk pembuatan alatnya. Itu yang pertama meningkatkan efisiensi produksi. Kenapa bisa slide sebelumnya Mas? Kecepatan. Sorry. Kenapa meningkatkan efisiensi produksi? Karena dari yang saya lihat dari yang ada yaitu di bagian resto-resto itu untuk pembuatan mie ataupun dari pembuatan mie massal di mana itu masih menggunakan manual Pak yang makanya di situ ini akan meningkatkan efisiensinya dan bisa membuat lebih banyak produksinya. Terus dari situ juga kita bisa meningkatkan kualitas dan konsistensi. Maksudnya apa sih? Masih dari kualitasnya kayak dari ukuran-ukuran minyak yang sesuai, terus juga konsistensinya yang kayak tadi tuh dari kualitas dan juga konsistensinya bakal sesuai dengan ukuran-ukuran dari minyak yang diperlukan. Terus mengurangi biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi sendiri kan misalkan yang apa namanya biaya produksi dari bahan-bahannya. Nah, itu kan kalau misalkan dari campuran aduk-adukannya itu adonannya itu bakal membutuhkan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi untuk ini akan mengurangi biaya produksi. Juga kemudian menjamin kebersihan dan keamanan produk. Jadi selain yang biasanya kan kalau masih menggunakan tenaga kerja manusia itu dilihat masih kurang bersih kalau yang saya lihat-lihat dari referensi di baik di YouTube ataupun dari ya di resto-resto yang saya lihat dan juga keamanan dari produknya di mana ini yang biasanya itu dari tenaga kerja itu orang-orangnya masih kayak kena pisau apa segala macamnya dalam memotongnya. Nah, jadi dari sini akan menjamin keamanannya dalam pencetakannya. Terus mendukung pengusaha kecil dan menengah seperti yang saya bilang tadi, yang dari resto ataupun dari pembuatan mie massal itu akan mendukung dari alatnya terbuatnya alat ini. Terus mendorong inovasi industri kuliner. Jadi industri kuliner yang saat ini juga saya lihat tadi, yang seperti saya bilang itu masih kurang dalam menggunakan alat-alat yang otomatis. Maka dari itu kami membuat alat ini gitu, Pak. Nah, kemudian meningkatkan kapasitas produksi. Nah, kalau yang biasanya tadi kan dari yang saya bilang di poin awal itu tenaga kerjanya masih bisa memproduksi sedikit. Nah, di sini maka akan dengan adanya alat ini akan meningkatkan kapasitas dari produksinya, baik itu dari 5 kilo ataupun 10 kilo 10 kilo ataupun 50 kilo dari adonannya, Pak. Mungkin itu bisa dilanjut. Oke, dari inovasinya. Inovasinya ini diambil dari yang pertama referensi dulu dari apa itu mesin penggiling ataupun mesin penggiling kayak daging itu dan juga mesin dari briket untuk pembuatan batako. Nah, tapi itu kami bikin hanya untuk adonan dari minyak saja.
Jadi itu digabung dari penggabungan mie-nya dan pencetakannya. Nanti dari situ penggilingan adonan mie-nya sama pencetakannya disatukan jadi otomatis gitu Pak. Nanti digiling, pas diputar nanti bakal keluar langsung dicetak gitu. Dan kemudian desainnya modular dan mudah dibersihkan. Nah, desainnya ini kenapa dibilang modular dan mudah dibersihkan? Karena ini desainnya mudah untuk dilepas. Jadi tidak terlalu ribet untuk apa namanya dilepas dan itu untuk dibersihkannya. Dan itu kayak di bagian penggilingannya, terus di cetakan mie juga bisa dilepas pasang Pak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk dari desain alatnya, yaitu yang pertama menggunakan AC motor. Nah, ini untuk covernya, ini cover untuk penggilingannya, ini cover untuk yang bagian sprocket dan fan beltnya. Dan di dalam sini ada apa tuh bearing dan juga untuk sprocketnya ada di sini. Yang di sininya di ujung kiri itu adalah bagian untuk pencetakannya di situ Pak. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk dianalisisnya, kami menggunakan analisis yang pada inventor, yaitu analisis stress analysis, yang dimana itu menggunakan momen. Nah, di momen ini adalah momen perputaran, yang mana perputarannya itu kami pertama menggunakan yang namanya, menggunakan sebanyak 500 Newton atau sebanyak 50 kilogram. Yang di sini terdapat hasilnya yaitu dari MPa-nya yang paling tinggi adalah yang bagian merah ini adalah 0,9771 dan yang paling rendahnya adalah 0,1954 nih. Oke, lanjut. Dan untuk keduanya di analisisnya yang dari itu. Dilanjut, Mas. Bagian rangka. Itu di bagian rangka karena yang di bawah ini yang warna biru ini hanya diam. Jadi di analisis pada bagian atasnya itu bagian dari covernya dan untuk penggilingannya. Nah, di sini sama kami menggunakan analisis yaitu sebanyak 500 Newton atau sebanyak 50 kilogram. Yang dihasilkan di sini MPa-nya adalah 3,204 dalam maksimalnya dan untuk terendahnya adalah 0,641, Pak. Oke, dilanjut mungkin. Oke, untuk costingnya, untuk harganya. Dari sini saya hanya mengcosting untuk harganya itu atau apa namanya? Di harganya itu hanya untuk pada bagian-bagian yang tertentu, yang terpentingnya saja. Soalnya itu bisa divariasiin lagi untuk keamanannya dan lain-lainnya. Jadi yang pertama itu dari AC motornya itu sekitar 1.500.000. Yang tertinggi yang kami ambil nih Pak. Dan kemudian rangkanya 2.500.000 dan untuk gilingannya tadi dari covernya dari gilingannya tadi yang bisa berputar itu adalah 1 juta dan untuk covernya itu sebanyak 500. Dan untuk fan beltnya itu 200.000 dan bearingnya 300.000. Dan untuk bagian sprocketnya itu 400.000 dan untuk platnya adalah 1 juta. Yang dimana platnya ini khusus untuk ditaruh di AC motor ini, jadi biar bisa meredam dari getaran juga. Dan untuk jadi totalnya itu dari semua ini adalah 7.400.000 Pak. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari kami untuk mengenai dari latar belakang, tujuan, inovasi, desain, analisis, serta costing dari alat pencetak otomatis menggunakan sistem penggilingan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share ya, Pak ya. Gak ada tanya jawab nih. Gak ada tanya jawab, Mas.
Kok udah di stop sih? Oh, boleh Pak, boleh. Oh boleh ya, oke oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Coba ditampilin desainnya atau bill of materialnya. Oh, bill of material. Yang Desainnya, costing desainnya. tadi Pak. Oh, desainnya Enggak, tadi. desainnya aja. Mungkin dari DWG-nya kali ya. Ntar, Pak. Enggak dari situ aja, dari Oh, yang tadi PPT-nya. aja. Oke. Heeh. Bentar ya. Nah ini desainnya. Oke, berarti nanti apa tadi yang dimasukin eh apa namanya? Giling apa? Penggilingan ya Pak. Iya, Gilingan. giling apa? Giling apa? Maksudnya ini gambar gilingannya Pak. Enggak. Mungkin nanti apa Material tuh? apa, bahan yang dimasukin apa? Tadi Bahan yang lupa saya. dimasukin adonan mie Pak. Adonan? Mie. Oh, mie. Oh ya, sorry, mie. Heeh. Adonan mie. Hmm, untuk motornya speknya apa? Coba RPM berapa? Berapa horsepower-nya dan sebagainya. Kalau bentuknya seperti itu. Spesifikasi motornya coba. Lupa ditaruh Pak. Bentar. Tuh, yang pertama itu ya spesifikasi motor. Coba dicatat dulu. Terus eh bahan yang dimasukkan itu adonan yang sudah jadi atau kayak bahan dasar adonan gitu. Contohnya ada tepung, terus gula dan lain sebagainya. Apakah itu langsung dimasukin ke situ semuanya dalam satu wadah atau dibikin adonan dulu baru dimasukin gitu, Mas? Nah, konsepnya seperti apa? Terus Untuk kapasitas kapasitas. Oke. eh, Oke, untuk mungkin saya jawab yang nomor 2 dulu Pak. Soalnya yang pertama tadi kelupaan. Oke, yang itu yang pertama itu di sini bukan untuk adonan yang kayak dari bahan dasar-dasar banget gitu kayak kita bikin dari awal dari apa namanya dari tepung terus dengan telur segala macam tidak seperti itu. Ini langsung dari adonannya yang sudah jadi gitu Pak. Karena desainnya ini hanya untuk langsung dicetak gitu Pak. Ini di ujungnya, di ujung kiri ini itu adalah untuk pencetakannya. Dan itu untuk yang anunya pertamanya. Yang kedua tadi apa yang pertanyaan kedua ada spe- lagi Pak? spesifikasi motornya coba untuk Spesifikasi penggilingan. motornya. Kayak dari kecepatan, tegangan sama daya Pak ya. Mm-mm. Itu. Ka- Kapasitas Kalau dari itunya. kapasitas ini ya, kapasitas ini tadi. Kalau Ya tadi. kapasitas oke oke kalau yang pertama itu dari kecepatannya mungkin dari ini seperti bukan seperti dari 1400 RPM itu udah cukup sih Pak. Cuman itu bakal mengurangi dari kapasitas dari adonannya. Jadi mungkin agak lebih lama untuk dicetak dari adonannya. Terus yang untuk tegangannya dari 220 volt. Dan untuk dayanya mungkin berapa ya? 0,5 sampai 1 gitu Pak. Itu kalau yang itu. Dan untuk kapasitas dari ini ya tadi, dari gilingannya yang dimasukin itu tadi kami coba tadi Kak dari itu kalau nggak salah tadi tuh dari 5 kilo sampai ke 50 kilo aja dulu Pak. Soalnya kalau lebih dari itu nih bakal ambruk dia Pak. Hmm.
Tadi berapa RPM? Dari 1400, Pak. 1400 Kencang banget. Kecil. gilingnya 50 kilo. Itu Kap, belum 50, Pak. oh, belum. Nggak sampai 50 kilo. Enggak sampai, iya. Makanya Kapasitas maksimalnya 50. kapasitas tabungnya maksimum 50 kilo juga. Iya, Pak. Oke. Bener nggak nih 1000 RPM nggak? Coba referensinya dari mana coba? Eh, Pernah dibikin kah? bagus. Belum pernah, Pak. Ini baru di Oh, ini aja dibuat gitu. ini nih minyak lurus atau keriting nih? Ya, ini Pak, lurus kalau dibuat Lurus, keriting, oke. ini kayak mie pangsit gitu Pak jadinya Pak. Kalau mie yang itu kan mie instan tuh, jadinya keriting. Jadi kalau keriting itu kan biasanya melalui proses kayak pendinginan gitu. Jadi kalau ini kan nggak ada, jadi lurus Pak ya. Kalau dihasilkannya mungkin nanti sesuai dengan penggunanya, mau dikeritingin atau tidak. Itu Pak. Tinggi berarti tangannya nanti masukin ke bukan tangannya sih, adonannya dimasukin dari atas itu ya. Dari atas. Tangannya masukin dari atas. Enggak adonannya maksudnya adonannya Oh iya, dimasukin dari dari atas atas. ini Pak, dicorong itu. Jadi kalau Oke. tangannya juga bahaya. Enggak juga. Terus tinggi itunya seberapa tinggi corongnya itu? Dimensinya Corongnya itu dari atas sampai bawah tingginya berapa? dari atas sampai bawah. Ntar Pak lupa saya Coba persis. dibuka desainnya nggak apa-apa. Eh, ini lagi dibuka. Ini sampai kaki tangka nih. Apa? Dulu Sampai kaki. sampai kaki dari corongnya sampai kaki itu ada mereng lagi. Kurang lebih 961 milimeter sih, Pak. Itu baru sampai di covernya ini dari sprocketnya itu. Kalau dari ininya 900. itu berapa ya? Ke meter. 90 cm, 90 cm. 9 meter, tinggi banget. 90 meter. Berapa? Dilihat aja, di measure aja di desainnya berapa. Masalahnya pasti pakai milimeter. Kalau di sini kan eh 5 senti, oh pakai senti, 696 sentian lah Pak, kurang lebih 1 meter, sentimeter ke meter ke sentimeter,
Sama-sama. Kurang lebih ya 1 meter Pak, itu tinggiannya. Untuk Tingginya 1 panjangnya, meter. Hmm, ya, Panjangnya berapa? jadi rendah gitu. Untuk panjangnya itu kurang lebih 1,5 meter, 2 meter lah Pak. Oke. Hmm, Kapasitas produksinya berapa tadi? Yang tadi dari angka 5 kilo sampai ke 50. Kalau udah keseringan 50 mungkin harus lebih banyak perawatan ya Pak. Enggak, kapasitas produksi kan coba eh, per jam ya, misal per Oh, jam per yang jam. dihasilkan di mesinnya itu berapa gitu. Misal di input 100 kilo, Mm-mm. 100 kilo adonan. Nah, per jamnya kapasitas produksi per jamnya misal 5 kilo nih. Nah, Mm. berarti 20 jam baru selesai gitu maksudnya. Nah, itu kapasitas produksinya berapa dari spesifikasi mesin yang 1000 RPM. Saya rasa nggak nyampe Mm. 1000 deh, Mas. Coba nanti cari lagi referensi. Iya Pak. Oke. Mungkin di sekitaran 100 200-an. Kalau digiling kan juga harus pelan ya. Ah Kalau iya, kalau kalau terlalu cepat sih kecepatan dipotong juga sih Pak ini jatuhnya. Kayak mm-mm. langsung otomatis kepotong. Nah, jadi berapa kapasitas per jamnya? Ada nggak Itu belum perhitungannya? kami perhitungkan sih Pak. Soalnya ini apa namanya baru juga gitu kan dari kami idenya. Dan untuk referensinya juga masih agak sulit dicari gitu Pak. Soalnya langsung gede gitu alatnya yang mana itu yang biasanya itu alatnya yang gede itu dan itu produksinya massal dan itu udah memang canggih banget itu yang sudah dari adonan terus sudah ada alat ininya nih Pak untuk pencetakannya gitu. Oke. Nah, coba nanti dicari referensinya, dicantumin aja di PPT-nya biar saya cek. Itu untuk kapasitas produksinya per jam berapa, terus spek dari mesinnya sih kalau ini yang kurang harus sesuai ya untuk mungkin kecepatan mesinnya itu yang penting. Berarti kalau misal itu anu kami tulis nih Pak ya dari 100 RPM misalkan. Nah, itu dibutuhkan waktu berapa untuk 100 kilonya gitu ya Pak ya? Iya, Oke. coba. Oke, itu aja sih Pak. Yang kurang itu ya. Oke. Hmm. Oke, Mas. eh Coba diperbaiki ya dari saya. Nanti coba silakan mau diperbaiki nanti nilainya akan lebih bagus. Terus itu aja sih tambahannya. Kapasitas produksinya berapa yang pasti dengan referensi ya. Kemudian spek dari mesinnya. Itu oke. Spek Silakan dari ditutup. AC motor tadi Pak ya? Itu aja. Mm-mm, ya. Oke. Oke, silakan. Oke, mungkin kami kembali tutup lagi, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah nanya dan juga pada teman-teman yang mendengarkan. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.